Oke guys, jadi kali ini gadgetku akan mereview handphone Infinix Zero X Neo. Nah, ini dia bentuk tampilannya dari Infinix Zero X Neo. Tahun ini Infinix kembali menantang brand lain dengan menghadirkan seri HP Infinix Zero X Neo-nya. HP Infinix Zero X Neo ini dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen yang ingin mengganti atau upgrade peranti miliknya. Bukan rahasia lagi jika penjualan serta kebutuhan HP pada masa pandemi ini meningkat drastis. Berbagai kegiatan yang semula tertuang pada kertas kini beralih ke segmen digital. Pertimbangan yang paling diperhatikan konsumen tak lepas dari harga dan spesifikasinya ya. Sering juga disebut sebagai HP price to performance. HP yang mempunyai price to performance akan menjadi incaran masyarakat Indonesia, terutama bagi pelajar. Dua kategori penting tersebut sudah dikuasai oleh HP Infinix Zero X Neo ini. HP ini telah dibekali dengan prosesor MediaTek Helio G95 atau Helio G95 yang tentunya cukup bisa bersaing di lini gaming. GPU HP ini menggunakan Mali G76MC4 dengan 8GB RAM plus 3GB extended RAM. Memori internal HP Infinix Zero X Neo ini sudah sangat besar karena telah memiliki kapasitas 128GB. Dengan memori besar ini, tidak perlu khawatir lagi jika ingin menginstal aplikasi ataupun menyimpan data yang cukup besar atau cukup banyak ya. Nah, kita lihat dari letak-letak tombol atau port ya. Jadi Infinix Zero X Neo ini di bagian kanan ini ada tombol volume up, down, dan juga power atau fingerprint ya. Jadi power dan fingerprint ini jadi satu di bagian kanan HP ini ya. Di bawah tombol volume. Selain itu nggak ada. Nah, kita lihat bagian atas. Di bagian atas ini kosong ya. Itu tidak ada apa-apa ya. Nah, kita lihat di bagian kiri smartphone ini adalah ada tempat memori dan SIM card ya. Nah, ini sedikit lakukan tuh. Lakukan ke bawah. Tuh untuk kapasitas SIM card dan memori ya. Selain itu nggak ada. Nah, kita lihat bagian bawah. Jadi HP Infinix Zero X Neo ini untuk borongan portnya ini port Type C ya. Nah, yang ini audio jack 35mm, yang ini bolongan mic ya. Nah, yang ini itu bolongan speakernya, ada 3 bolongan. Oke. Nah, di belakang HP ini ada kamera ya. Nah, di belakang HP ini ada kamera. Itu kameranya ada 1, 2, 3, ada 3 kamera ya. Kamera utama 48 megapiksel, yang kedua 8 megapiksel, dan yang kamera ketiga ini ultra zoom ya, hingga 60 kali. Oke. Kamera teleperiskop. Nah, yang bagian depan ini ada kamera di bagian tengah ya. Ini menurut saya lebih apa ya, terkesan lebih mengganggu lah. Lebih baik di samping daripada di tengah atas kayak gitu menurut saya. Nah, ini HP sebelumnya saya nih, HP Vivo Z1 Pro yang sudah pernah saya review waktu pertama kali ya. Nah, itu kan posisi kameranya di situ tuh. Jadi terkesan lebih lebar gitu daripada yang Infinix Zero X Neo ini. Tuh, silakan bandingkan. Tuh. Oke.
Bodi HP ini menggunakan plastik yang sudah dilapisi kulit sintetis. Untuk segi kenyamanan saat digenggam tidak perlu ditanyakan lagi ya. Fingerprint Infinix Zero X Neo terletak pada tombol powernya. Nah, di sini letak tombol fingerprintnya, kita fokuskan dulu ya. Nah, ini dia. Jadi kepeng tuh. Kalau tombol volume kan ini nggak muncul, tinggi dikit. Nah, kalau fingerprint di power ini seperti ini ya. Layaknya HP-HP sekarang. Layar HP Infinix Zero X Neo ini berdimensi 6,78 inci dengan layar IPS LCD dan refresh rate 90 Hz. Layar ini memiliki resolusi 1080 x 2460 pixel dengan kerapatan 396 ppi density. Spesifikasi layar seperti sudah sangat baik di kelasnya ya. Lihat. Nah, karena kita setting, coba kita setting, lihat di pengaturan refresh rate-nya, oke. Nah, ini dia. Cepatnya 90. Karena di sini saya merekam dengan 30 fps, jadi terasa tidak jelas ya, mohon maaf. Tapi di sini ada settingnya 90 fps. Nah, ini dia tuh. Wih, lumayan kenceng juga nih. Baterai HP ini juga sangat besar ya, jadi ukurannya 5000 mAh, sudah tertanam pada HP Infinix Zero X Neo ini. Penggunaan jangka panjang sudah tak perlu dikhawatirkan lagi. HP ini mungkin tidak cocok bagi pengguna yang sangat bergantung pada fitur NVC, karena HP ini belum memiliki fitur tersebut ya. Namun kamera HP ini mungkin dapat membuat konsumen berpikir dua kali. HP ini memiliki kamera teleperiskop yang dapat timbul jika digunakan ya. Nah, ini dia nih. Lensa kamera teleperiskop ini dibekali dengan 8 megapiksel dan dapat melakukan optical zoom hingga 5 kali dan 60 kali hybrid zoom. Untuk memotret jarak jauh sudah sangat mumpuni dengan kamera ini. Untuk kamera utama HP ini memiliki resolusi 48 megapiksel tanpa lensa ultrawide. Walaupun tidak disertai dengan fitur NVC dan kamera ultrawide, HP ini tetap terasa sangat overkill jika melihat harganya yang dibanderol sekitar 3.069.000 ya di pasaran toko online seperti Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Nah, kita lanjut bahas kelebihan dan kekurangan dari HP Infinix Zero X Neo ini. Kita mulai dari kelebihan dulu ya. Nah, kelebihan yang pertama menurut gadgetku ini adalah desain yang menarik. Infinix Zero X Neo menawarkan desain yang menarik. Desain yang diadopsi smartphone ini terinspirasi dari warna-warna yang ada di galaksi, seperti warna Nebula Black yang terinspirasi dari elemen yang berada di luar angkasa. Kemudian ada Starry Silver yang terinspirasi dari Milky Way. Terakhir ada Bahamas Blue yang terinspirasi dari warna lautan. Ini adalah warna Nebula Black ya. Nah, kita lanjut bahas kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua yaitu refresh rate 90 Hz. Layar Infinix Zero X Neo menampilkan layar IPS dengan ukuran 6,78 inci dan memiliki resolusi Full HD+. Layarnya memiliki aspek rasio 20
6,5:9 ya, membuat layarnya makin menarik dikarenakan adanya teknologi refresh rate hingga 90 Hz. Refresh rate, nah ini dia. Teknologi ini membuat transisi konten yang ditampilkan di layar bakal terlihat lebih smooth. Refresh rate 90 Hz ini sangat berguna ketika digunakan untuk menonton film, scrolling sosial media, hingga bermain game. Kelebihan yang ketiga menurut gadgetku adalah kamera periskopnya ini ya. Jadi HP ini sudah dibekali kamera periskop, namun sayangnya kamera ini tidak ada ultrawide ya. Tapi itu tak menyurutkan niat saya untuk membeli ini, karena ini kualitas zoom yang memang cukup bagus ya. Zoomnya ini sampai dengan 60 kali. Dengan kamera utama 48 megapiksel dan bisa mencapai zoom 60 kali. Oke. Nanti kita lihat hasil jepretan foto dan hasil rekaman videonya. Oke. Nah, menurut gadgetku kelebihan yang keempat adalah prosesornya yang sudah MediaTek Helio G95 ya. HP Infinix Zero terbaru ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G95. Prosesor D0 X Neo ini dipasangkan dengan RAM dengan kapasitas 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB. MediaTek Helio G95 hadirkan fitur-fitur premium seperti kamera berkemampuan AI, pencitraan lebih tajam, grafis, dan AI Super Resolution untuk streaming video, teleconferencing, dan tentu saja gaming. Bagi para penggemar game, MediaTek Helio G95 diklaim menawarkan kinerja lebih cepat dan fitur MediaTek Hyper Engine yang cukup memuaskan. Teknologi game MediaTek Hyper Engine yang sudah ditingkatkan mengedepankan engine jaringan, respons cepat, kualitas gambar, dan pengelolaan sumber daya untuk permainan yang lancar dan pengalaman pengguna yang sangat responsif. Ketika sinyal WiFi lemah, teknologi ini dengan cerdas memicu konkurensi WiFi dan LTE, memastikan koneksi yang lancar dan bebas lag ketika bermain game. Kelebihan yang kelima atau kelebihan yang terakhir menurut gadgetku ini adalah kapasitas baterai 5000 mAh ya. Sebagai sumber daya, Infinix membenamkan baterai dengan kapasitas 5000 mAh untuk Zero X Neo.
Kapasitas ini termasuk cukup besar untuk smartphone saat ini. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Telset.id, baterai dengan kapasitas 5000 mAh ini menawarkan screen on time hingga 12 jam 48 menit. Nah, menurut gadgetku itu kelebihan dari HP Infinix Zero X Neo ini ada 5 ya. Kita lanjut ke bahas yang kekurangannya ini. Yang pertama, kekurangan pertama itu adalah bodi plastik dan rentan kotor. Nah, kalian lihat tuh, tangan saya bersih ya, padahal, tapi karena ini bahannya plastik jadi rentan kotor ya. Meskipun dari look terlihat memiliki desain yang menarik, namun baterai bodi yang digunakan Infinix Zero X Neo masih memanfaatkan polikarbonat alias plastik. Ditambah lagi, desain yang diadopsi oleh Infinix Zero X Neo ini sangat rentan kotor akibat noda sidik jari penggunanya, untuk mengharuskan Anda untuk sering membersihkan back cover smartphone jika tidak ingin terlihat kotor. Jadi kita harus sering membersihkan bagian belakang HP ini kalau tidak ingin kotor ya. Atau bisa juga pakai silikon bawaan ini ya. Kekurangan yang kedua dari HP Infinix Zero X Neo ini adalah layar yang masih IPS. Meski sudah memiliki refresh rate 90 Hz dan resolusi Full HD+, namun Infinix masih menggunakan layar IPS dibanding AMOLED. Tentunya ini bakal menjadi sedikit kekurangan yang disajikan HP Infinix Zero X Neo ini dari segi visual. Namun hal ini tergolong wajar karena Zero X Neo merupakan varian terendah dari lini Infinix Zero X series. Untuk Anda yang menginginkan layar AMOLED, bisa melirik Infinix Zero X Pro ya, namun tentunya dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini dia kekurangan yang ketiga ini menurut gadgetku ya, atau ini kekurangan yang terakhir. Jadi kekurangan yang terakhir ini adalah tidak memiliki fitur NVC. Bagi kalian yang mengincar ada fitur NVC nya, HP ini bukan rekomendasi buat kalian ya. Namun buat Anda yang ingin memiliki perangkat kisaran HP 3 jutaan dan sangat membutuhkan dukungan kamera, Infinix Zero X Neo sangat gadgetku rekomendasikan ya. Demikian kelebihan dan kekurangan Infinix Zero X Neo. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang ingin memboyong smartphone ini. Itu saja review dari gadgetku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya.